Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Start Bina Warga GKI. Shalom adik-adik, senang sekali bertemu lagi di Renungan Lilin Kecil. Hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus menyembuhkan. Firman Tuhan untuk kita renungkan diambil dari Yeremia 30 ayat 17a. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Nah adik-adik, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, yuk adik-adik kita berdoa minta pimpinan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa istirahat dan bangun pagi ini dengan tubuh yang segar. Sekarang kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti pesan Tuhan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, apakah adik-adik pernah jatuh dan terluka? Apa yang Mama lakukan kalau lihat adik-adik terluka? Mungkin Mama kasih obat dan plester ya. Nah, Tuhan juga akan mengobati adik-adik kalau adik-adik sakit. Bahkan, Tuhan bukan hanya menyembuhkan luka. Tuhan juga sanggup menyembuhkan kehidupan adik-adik. Yuk kita dengar cerita Alkitab dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Suatu hari menjelang waktu berdoa, kira-kira jam 3 siang, Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah. Di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, ada seorang bapak. Bapak ini lumpuh. Dia tidak bisa berjalan sejak lahir. Jadi, setiap hari ada orang yang menggendongnya ke pintu gerbang itu untuk meminta-minta. Minta, saya perlu makan, Pak. Begitu kira-kira ucapannya. Pak, minta uang, Pak. Kata bapak yang lumpuh itu kepada Petrus dan Yohanes. Lalu Petrus menjawab, "Bapak, lihatlah kami." Lalu bapak itu melihat Petrus dan kemudian melihat Yohanes. Bapak itu berpikir, "Wah, orang ini pasti banyak uang ya." Lalu Petrus berkata lagi, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Kata Petrus sambil memegang tangan kanan pengemis itu dan membantunya berdiri. Lalu pengemis itu berkata, "Wah, aku bisa berdiri. Tidak mungkin, mustahil, menakjubkan." Bapak itu senang sekali. Sambil berdiri, ia berjalan perlahan lalu mencoba memegang tembok yang ada di sekitarnya. Tapi ia semakin kuat. Lama-lama ia berteriak, "Hore, menakjubkan. Sungguh, aku benar-benar bisa berjalan. Puji Tuhan." Lalu ia berjalan melompat-lompat sambil memuji Tuhan. Adik-adik tahukah bahwa itu pekerjaan Roh Kudus? Bukan karena Petrus dan Yohanes hebat. Roh Kudus memiliki banyak pekerjaan penting dalam hidup orang percaya. Di antaranya, Roh Kudus mengajar, membimbing, menginsafkan dosa, menyatakan kebenaran, menghibur, dan memberi kuasa. Apakah adik-adik percaya Roh Kudus berkuasa dan ada di hati adik-adik? Roh Kudus adalah Tuhan yang tinggal di dalam hati orang percaya. Roh Kudus memberikan kekuatan, bimbingan, dan juga penghiburan. Roh Kudus berkuasa menyembuhkan. Kalau adik-adik sakit, atau sedang sedih, kecewa, atau sedang marah.
Nah, adik-adik juga bisa mendoakan teman yang sakit atau mendoakan untuk mama, papa, kakak, atau adik. Karena Roh Kudus bekerja menyembuhkan semua yang sakit. Sekarang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku percaya Roh Kudus bisa menyembuhkan. Puji Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Yuk kita ucapkan pesan firman Tuhan hari ini. Aku percaya Roh Kudus dapat menyembuhkan. Sampai jumpa di Renungan Lilin Kecil. Tuhan Yesus memberkati.